ternyata BPJS itu hanya mengcover 3 kali doang nih fisioterapi. Selebihnya ditanggung sama keluarga dan di situ lumayan tuh harganya. Akhirnya dipasang tuh NGT. Ternyata Miska belum bisa makan secara oral, harus melalui selang NGT. Pasang NGT ini ternyata Miska harus gonta-ganti seminggu sekali. Bapaknya kan udah mau mulai ngojek lagi nih, takut lukanya kebuka lagi. Gimana nih Kak, kita kelanjutannya Zalfa setelah kemarin kan kita ngurus-ngurus itu ya. Nah, tanggal 20 April 2026 kan kita balik lagi tuh ke rumah sakit. Iya, tanggal 20 April 2026 itu kita ada visit ke Zalfa, lanjutan dari visit sebelumnya. Nah, Zalfa ini kan disarankan oleh dokter neurologi untuk MRI. Karena Zalfa menggunakan BPJS, otomatis kan menunggu jadwalnya itu kan. Nah, sambil paralel menunggu, saya minta rekomendasi dari dokter neurologi. Gimana nih untuk kondisi Zalfa, karena kan MRI itu lama. Akhirnya dia rekomendasikan untuk ke dokter rehabilitasi medik. Tanggal 20 ini kita ketemu sama dokter Reha, dokter Amin di RSUI di Depok. Nah, dari pemeriksaan beliau, Zalfa ini disarankan untuk menggunakan kursi roda. Nah, sebetulnya kursi rodanya tuh udah ada, kita bantu lewat kader setempat untuk dapat kursi rodanya tersebut, tapi sayang sekali kursi rodanya belum bisa digunain, harus dimodifikasi Karena terlalu gede ya. Betul, karena kan Zalfa belum bisa duduk tapi kan belum bisa tegak gitu. Jadi kan jatuh terus ya, melorot merosot gitu ya. Nah, harusnya ada yang dimodifikasi. Dokter Amin itu ngasih beberapa contoh kursi rodanya yang seperti apa yang bisa digunakan oleh Zalfa. Tujuannya itu supaya apa? Supaya Zalfa tuh duduk nggak dipangku sama ibunya terus, sama ayahnya terus. Dia dilatih di kursi roda tersebut, bisa dia makan, sebetulnya kayak gitu. Nah, terus abis itu dokter Amin juga menyarankan untuk fisioterapi, dan alhamdulillah BPJS itu punya jatah untuk fisioterapi, tapi sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali itu mulai dari tanggal 29, nanti 29 April itu ada fisioterapi Zalfa. Setelah itu kita ketemu lagi sama dokter Amin, baru dievaluasi nanti apakah hasilnya seperti apa gitu, apakah ada perubahan dari Zalfa gitu kan untuk fisioterapinya. Nah, selama fisioterapi ini dia juga konsumsi obat. Nah, kemarin tuh sempat juga tanya kan penggunaan obatnya itu ada perubahan gak di Zalfa. Ternyata ada perubahan banyak, seperti Zalfa kan makannya enggak nafsu ya, karena obat itu jadi nafsu makannya baik gitu. Terus habis itu berat badan juga naik. Nah, nanti kan tanggal 29 itu mau cek berat badan tuh. Nah, mudah-mudahan tuh naik. Tadinya kan Zalfa itu susah BAB, itu lancar BAB-nya, bukan cair tapi memang sesuai dengan normalnya kata ibunya gitu. Jadi kan ada dampak yang positif ya untuk Zalfa, dan mudah-mudahan juga ada dampak positif ketika fisioterapi nanti tanggal 29. Terus ternyata info dari dokter Amin juga, BPJS itu hanya mengcover 3 kali doang nih fisioterapi gitu. Selebihnya ditanggung sama keluarga, dan di situ lumayan tuh harganya. Mungkin nanti saya kan mau tanggal 29 itu mau ketemukan sama fisioterapi, nanti bisa ditanyakan lah kalau misalnya berbayar tuh berapa, dan itu mungkin akan berat juga tuh untuk Zalfa, termasuk ongkos juga mungkin dari rumahnya itu juga. Nah, kita mudah-mudahan penghubung perawatan bisa support itu sih, karena harapan kita dalam 3 bulan itu kan Zalfa ada perubahan ya, bisa kakunya berkurang, setidaknya bisa angkat tangannya dia, itu sih harapannya gitu. Itu update terbaru Zalfa di tanggal 20 April 2026. Nah, tanggal 23 April 2026 kita itu visit ke Miska. Nah, Miska ini adalah pasien anak, salah satu pasien baru di penghubung perawatan. Beliau daftar ke kita bahwa ibunya ini memerlukan bantuan. Nah, sampai di rumahnya itu kita ketemu sama ibunya Miska, kemudian neneknya, kakaknya juga.
Nah di sana ibunya cerita Miska ini memang dari lahir ternyata penyakitnya Down syndrome dan bocor jantung. Kemudian selama awal-awal itu perkembangannya masih secara normal gitu seperti biasa ya. Dia tuh nah tapi tahuannya ketika dia demam tuh nggak turun. Terus habis itu ibunya panik lah bawa dia ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah terus pas dicek ternyata susu yang dikonsumsi sama Miska ini gak masuk sesuainya gitu, malah masuk ke paru-paru. Akhirnya dipasang tuh NGT. Tapi Miska belum bisa makan secara oral, harus melalui selang NGT gitu. Nah pasang NGT ini ternyata Miska harus gonta-ganti seminggu sekali. Lil bayangin, dia udah ibunya kerjanya jadi ojek online, ganti-gantian, terus ayahnya juga buruh tani jauh kan di Jawa Tengah buat menghidupi gitu kan, itu cukup berat gitu. Sementara Miska ini ternyata susunya juga khusus gitu dari dokter, nggak bisa sembarangan gitu, dan itu nggak di cover sama BPJS. Makanya ketika ketemu ibunya tuh berharap penghubung perawatan ini bisa bantu dia gitu untuk bisa cover si NGT-nya itu, kemudian susunya gitu, karena kan kakaknya pun masih 3 tahun. Rumahnya juga yang dia tempatin ternyata rumah temen dari neneknya. Benar, dengan syarat neneknya jika meninggal dunia mereka semua harus pergi dari rumah itu. Bayangin kan, berarti dia memang sangat-sangat kesulitan gitu. Akhirnya kita bawa tuh Miska ke puskesmas ya untuk ganti NGT, tapi peralatannya itu semua kita udah support beli gitu, termasuk pampersnya, kemudian susunya juga udah semua. Akhirnya terpasanglah NGT-nya itu di Miska. Nah mungkin nanti ke depan kita per 7 hari ya, ya harapannya sih bisa support itu gitu, NGT-nya itu supaya si Miska tetap bisa masuk nutrisinya, makannya gitu sih, untuk update kondisi pasien baru kita di tanggal 23. Nah kemudian ya tanggal 23 juga kita visit ke Pamisnan di Cikarang. Nah Pamisnan ini kan penderita diabetes ya. Nah kita mau evaluasi, bapaknya kan udah mau mulai ngojek lagi nih, lukanya kebuka lagi. Kita kasihlah edukasi ke sana, terus juga kita tanya kondisinya, terus kita kasih obat albumin dengan tujuan dia itu supaya lukanya kering gitu ya, jangan sampai kebuka lagi ketika si bapak tuh ngojek. Terus kita juga kasih support telur gitu kan untuk dikombin. Sebenarnya kalau misalkan mudah-mudahan sih Pak Misna selalu ada rezeki gitu ya, bisa konsumsi telur ditambah sama obat albumin itu. Tapi obat albumin itu emang nggak murah sih betulnya. Nah itu yang bisa support supaya lukanya nggak kebuka lagi. Nah kita support itu juga di penghubung. Kemudian kita cek juga tuh tensinya, gulanya. Tensinya dalam batas normal 120/80, kemudian nilai gulanya juga normal di bawah 200, 190-an pada saat itu. Jadi sebetulnya bagus sih untuk Pak Misnat, hanya saja ditukanya itu supaya jangan kebuka lagi gitu. Hati-hati dalam penggunaan alas kaki sama kaos kaki yang digunakan. Itu sih. Kita lanjutin lagi ya, di tanggal 24 April 2026 kita itu ada visit ke Bu Acem. Bu Acem ini visit ke yang ke-15. Di sana ada anaknya yang dampingi, kemudian nurse Iin juga selaku perawat luka. Bu Acem ini kan penderita diabetes mellitus, iya grade 4. Nah ada perubahan tuh, kita ukur kan lukanya itu ada perubahan, panjangnya sekitar 3,3, lebar 2,6. Nah itu lebih kecil dari sebelumnya, itu ada perubahan signifikan nih di Bu Acem. Kemudian dibersihin sama nurse Iin lukanya, kemudian ada juga dikasih ozon, terapi ozon itu kan supaya si jaringan-jaringannya yang luka itu mati gitu kan, pakai terapi ozon itu. Terus di Bu Acem selain rawat luka kita juga cek tensi, kemudian gula darah gitu ya. Nah gula darahnya Bu Acem ternyata tinggi, 260-an tuh. Itu kan harusnya di bawah 200 ya kalau gula darah sewaktu. Nah itu tinggi. Ditanya lah sama kita, ternyata dia habis minum jamu, makan juga habis kan putih telurnya kurang gitu, sama minum jamu. Nah jamunya itu jamu instan, itu juga bisa menyebabkan si diabetes. Akhirnya kita edukasi lah di sana, saya edukasi Bu Acem supaya
jangan dulu deh minum minuman instan gitu. Terus kita juga tanya pengalaman dia gimana sih gitu kan, kok bisa kena diabetes. Ternyata ya lihat kamu dengar sendiri kan, dia itu minum sirup. Iya, sebulan bisa 20 botol. Bayangin 20 botol, gimana enggak diabetes tuh kan. Akhirnya kita edukasi si ibunya, bener-bener kita kasih juga tuh strip gula darahnya gitu dari penghubung perawatan. Kalau misalkan edukasi yang sudah diberikan itu diterapin sama Bu Acem di rumah, nah itu nggak bisa bohong tuh, nanti saya evaluasi itu dia, ya kan, melalui WA, bener gak dilaksanain nih, gula darahnya terkontrol gak? Karena kenapa Lil? Kalau misalkan gula darahnya nggak terkontrol, otomatis tuh luka, bau gitu kan, itu bisa mempengaruhi tuh untuk penyembuhan si luka. Nah di sana juga kita kasih support albumin juga sama kayak Kamis dan HA, dikasih albumin supaya cepat nih lukanya, dengan harapan sih bisa yang tadinya targetnya 30 ya kurang dari 30 harusnya udah selesai gitu. Tapi dengan satu syarat ya Bu Acep harus ngikutin edukasi kita nih, karena kita pantau kan nilai gula darahnya gitu. Saling support. Betul, saling support. Nah terus juga di sana Bu Acem dapat arahan gitu ya, kalau misalnya Bu Acem mau dan ada rezeki gitu kan, salah satu talent di penghubung perawatan atau nakes nih, perawat lukanya itu kan punya klinik ya. Nah dia disarankan datang ke sana. Mudah-mudahan Bu Acem bisa ke sana supaya dikasih infrared, terapi ozon dan sebagainya tuh. Itu sih update di Bu Acem. Nah yang terakhir tanggal 26 April itu kita ada kunjungan lagi ke rumah Zalfa. Nah di sana saya ditemani oleh influencer atas nama Azahra atau panggilan itu Wawa, Mbak Wawa gitu ya. Sama Mas Kevin tuh salah satu tim dari penghubung perawatan juga. Di sana kita support pampers sama termometer, karena kan khawatir ya Zalfa ini kan dengan kasus cerebral palsy lebih sering tuh kejang gitu, demam gitu ya. Sementara dia nggak punya kan alat tersebut, jadi penghubung perawatan hadir untuk support itu. Nah terus Mbak Wawa juga sangat-sangat mungkin ada rasa empati ketika ngelihat Zalfa terbaring. Terus juga Mbak Wawa juga kaget gitu ya, ternyata Zalfa tuh masih paham sama apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan. Bahkan bawa tanya di sana Zalfa suka apa kayak gitu, ternyata dia tuh sukanya K-pop, kemudian warna kesukaannya apa, warna ini gitu kan, kayak anak biasa pada umumnya ya Kak. Sebetulnya benar, dia juga paham yang mana yang ganteng sama enggak. Bahkan Mas Kevin ketika ngomong tuh dia senyum terus tuh di situ. Nah iya itu berarti kan mereka tuh pengen utarain apa yang mereka rasain, tapi nggak bisa. Iya itu dia, nggak bisa karena ibunya tuh telat bawa Zalfa, nggak paham gitu terkait kesehatan, kemudian juga biaya, dari segi biaya juga nggak ada gitu kan. Itu sih yang bikin akhirnya Zalfa tuh telat. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya penghubung perawatan setidaknya Zalfa ada perubahan gitu. Di sana juga Zalfa turut senang dengan kehadiran Mbak Wawa, Mas Kevin, saya juga gitu. Pokoknya di sana suasana hangat lah gitu. Kemudian saya tanya juga Zalfa keadaannya gimana sejauh ini sih. Alhamdulillah ya aman gitu kan, obat tetap masuk, kemudian juga nutrisi juga, makan juga tetap masuk. Kemudian BAB juga yang tadi diceritakan juga nggak ada masalah, sekarang lancar, malah justru banyak dampak positif yang dirasakan oleh mamanya Zalfa. Itu sih yang saya bisa update untuk saat ini nih. Nanti mungkin di minggu depan kita bakal ke kurus Zalfa dan pasien-pasien lainnya lagi gitu. Oke, selamat bertemu kembali.